Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah la haula wa la quwata illa billah amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, puji syukur senantiasa kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang, yang sudah berikan kepada kita berbagai kenikmatan. Salah satu di antaranya adalah nikmat kesehatan, sehingga dengan kesehatan tersebut alhamdulillah syukur kita bisa saling bersilaturahmi ya di rumah sahabat kita. Mudah-mudahan dengan kita bersilaturahmi Allah akan beri panjang umur dan tambah rezeki. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW yang senantiasa kita nantikan syafaat ataupun pertolongannya kelak di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tampak dalam layar monitor adalah kelompok lansia ya. Manusia yang sudah ya, lanjut usia ya. Manusia lanjut usia ya. Karena dikatakan sebaik-baik kita adalah orang yang lebih panjang umur dan digunakan untuk ibadah, dan sejelek-jelek kita ya itu adalah manusia yang lebih panjang umur digunakan untuk kemaksiatan. Jadi kita nggak tahu soal rezeki, soal jodoh, soal umur, kita nggak tahu ya. Jadi mari kita manfaatkan selagi kita masih punya umur, selagi hayat masih dikandung badan, mari kita manfaatkan dengan perbanyak nilai-nilai ibadah. Dan salah satu di antaranya adalah kita bersilaturahmi. Alhamdulillah bukan hanya saja bersilaturahmi, tetapi di situ kita berbagi pengalaman dan juga menerima tausiah ataupun santapan rohani demi untuk mencontoh ya, baginda Rasulullah SAW. Karena hakikatnya kita sebagai manusia ini ada yang kita teladani di dalam hidup dan kehidupan kita, yaitu Nabi Muhammad SAW. Ya, sebagaimana sabda Rasulullah, innama bu'istu liutammima mahariman akhlak. Kata Rasul ya, Nabi Muhammad SAW mengatakan, ya, sesungguhnya aku diciptakan ke muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak. Ya. Jadi Rasulullah SAW diutus ke muka bumi ini adalah untuk menyempurnakan akhlak, dalam arti ya memberikan contoh akhlak-akhlak yang baik ataupun akhlakul karimah. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, beberapa hal akhlak yang dicontohkan oleh Rasulullah di dalam kehidupan sehari-hari yang mungkin bisa kita amalkan ya, ataupun kita praktekkan di dalam kehidupan sehari-hari ialah di antaranya Rasulullah SAW di dalam hari-harinya ya, amalan hariannya dia membaca kitab suci Al-Quran ya. Jadi Rasulullah SAW itu setiap harinya amalan hariannya diantaranya adalah membaca kitab suci Al-Quran. Dan mudah-mudahan kita juga bisa mengamalkan ya sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Ya, mau berapa mau berapa ayat, mau berapa surat ya, itu tergantung kepada pribadi kita masing-masing ya. Sebenarnya ya kalau bisa
Al-Quran itu dalam 1 tahun kalau bisa ya dikhatamkan 2 kali. Ya kalau nggak bisa ya sebisanya. Yang penting kita berusaha setiap harinya entah berapa ayat, sebagaimana dicontohkan Rasulullah SAW. Rasulullah SAW ya, amalan hariannya diantaranya adalah tiada hari tanpa membaca Al-Quran. Maksudnya ya, saat-saat tertentu Rasulullah SAW membaca Al-Quran. Nah kita pun sebenarnya bisa mencontoh, ambil waktu yang istiqomah ya, misalnya waktu setelah sholat subuh ya, sampai isrof ya, sampai keluar matahari, itu bisa kita luangkan waktu untuk baca Al-Quran. Kemudian waktu habis sholat maghrib ya, habis zikir segala macam, sholat sunnah segala macam ya, akhirnya kita niatkan untuk baca Al-Quran sampai jelang isya ataupun sampai waktu sholat isya ya. Dalam sehari semalam 2 kali ataupun 2 tempat ya, habis maghrib dengan habis subuh, itu sebenarnya kalau kita benar-benar istiqomah itu sudah luar biasa ya. Sudah luar biasa ya. Karena walaupun bagaimana ya, Tuhan tidak akan merubah nasib kita kalau enggak kita sendiri yang merubahnya. Kalau kita enggak betul-betul niat lillahi ta'ala untuk membaca Al-Quran ini ya, ya mungkin bisa jadi ya enggak kita laksanakan. Tapi kalau kita berusaha untuk merubah sikap atau pendirian kita yang kurang baik menjadi baik ya, yang semula ogah-ogahan membaca Al-Quran ya, mari sama-sama kita amalkan. Karena Rasulullah SAW selalu mengajarkan supaya kita baca Al-Quran. Nah, terkaitan dengan membaca Al-Quran ini pun ya, itu juga ada adab-adabnya ya, ada tata caranya ya. Ya kalau bisa ya di tempat yang bersih, kemudian posisi menutup aurat ya, kemudian menghadap ke kiblat. Kalaupun toh mengambil Al-Quran pun itu juga ada tata caranya. Nggak boleh mengambil Al-Quran itu pakai tangan kiri, hendaknya juga memakai tangan kanan ya. Syukur-syukur ada tempat khusus untuk meletakkan Al-Quran ya. Jadi gimana caranya ya supaya Al-Quran itu ditempatkan di tempat yang khusus ya, ada semacam tempat yang sudah dibikin sedemikian rupa ya oleh para pembaca Al-Quran. Biasanya itu di tempat-tempat kalau adakan musabaqah tilawatil Quran itu ada tempat-tempat khusus ya, yaitu ada kayu yang dibikin sedemikian rupa untuk meletakkan Al-Quran. Kalau toh di masjid-masjid biasanya ada ya, alat untuk membaca Al-Quran ya, yang ditempatkan di kayu yang itu bisa dilipat ya. Jadi kita harus bacanya juga harus tartil ya, tartil. Bacalah Al-Quran itu dengan tartil ya. Tartil di sini maksudnya juga makhrajnya ya, makhrajnya harus yang pas, menggunakan tajwid ataupun teknis untuk membaca Al-Quran juga yang pas ya. Dan juga salah satu ayat di dalam kitab Al-Quran ya, itu ya, kalau ada Al-Quran dibaca hendaknya kita mendengarkan. Kalau kita Al-Quran fastami'u lahu wa ansitu la'alakum turhamun. Nah, kaitannya dengan Al-Quran ini pun ya,
kalau ada orang yang sedang membaca Al-Quran kemudian kita mendengarkan ataupun kita berdekatan ataupun tidak berdekatan. Jadi kalau ada Al-Quran itu dikumandangkan atau dibacakan, ya itu hendaknya kita mendengarkan. Mudah-mudahan dengan kita mendengarkan Allah akan memberikan rahmat. Jadi ya perlu kita perhatikan juga. Ya, kalaupun toh ada orang yang baca Al-Quran mungkin posisinya salah, ya. Kemudian kita berada di sekitarnya, ya, kalau kita berani ya kita benarkan. Tapi kalau tidak berani ya kita cuma baca istighfar, mudah-mudahan orang tersebut diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena salah satu ajaran di dalam Islam katakan kebenaran itu sekalipun pahit, ya, katakan kebenaran itu sekalipun pahit ataupun sekalipun getir. Jadi untuk menyampaikan suatu kebenaran kita nggak boleh ragu-ragu. Walaupun demikian kita nggak boleh juga istilahnya itu dengan tata cara yang ceroboh, ya. Sebagaimana misal kita menjatuhkan, ya, seorang murid yang bertanya, tentunya pertanyaannya kurang sesuai, akhirnya kita marah habis-habisan, nggak boleh, ya. Baiknya ya murid tersebut kita panggil secara pribadi, ya. Nah, kita kasih nasihat dengan yang baik. Nah, jadi kita nggak boleh istilahnya itu menjatuhkan mental siapapun, ya, di depan umum. Kritik saran yang sifatnya konstruktif, ya, memang boleh-boleh saja, tetapi tentunya dengan penyampaian yang bil hikmah, dengan cara yang santun, dengan cara yang baik. Nah, tentunya kita semua paham, ya, bahwasanya Al-Quran ini terdiri dari 30 juz, ya, 114 surat dan 6.666 ayat, ya. Nah, bagaimana caranya isi kandungan Al-Quran ini? Tentunya kita usahakan untuk bisa memahami, karena pedoman untuk bahagia dunia dan akhirat itu sudah termaktub di dalam Al-Quran. Ya, mari kalau sama-sama kita belajar, ya, memahami isi kandungan Al-Quran, kemudian kita coba untuk praktekkan di dalam kehidupan sehari-hari. Insya Allah, ya, kalau kita mau mencoba untuk mempelajari isi kandungan Al-Quran kemudian mempraktekkan apa isi kandungan Al-Quran tersebut, insya Allah kita kelak akan temukan suatu kebahagiaan baik ketika di dunia ini sampai di akhirat kelak. Nah, setelah kita bisa ini, mudah-mudahan juga istiqomah di dalam mengamalkan apa-apa yang ada di dalam Al-Quran maupun apa-apa yang ada di dalam Al-Hadis. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin itu yang dapat sampaikan dari silaturahmi di tempat saudara kita. Mudah-mudahan bisa menambah, ya, tentunya iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.